Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa hafidhakum wa ra'akum wa barakalakum. Kita di sore hari ini dipertemukan kembali dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, dalam majelis taqarrub, mendekatkan hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Majelis tarbiyah, kita mentarbiyah hati kita, mentarbiyah juga jasad kita dengan perilaku-perilaku dan ucapan-ucapan yang mulia, mentarbiyah hati dengan tarbiyah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada semua kekasih Allah, dan juga kepada semua hamba-hamba Allah yang beriman. Tarbiyah akhlak yang mulia, tarbiyah kasih sayang kepada semua makhluk Allah, dan juga tarbiyah penjagaan hati dari semua sifat-sifat tercela, penjagaan jasad dari perbuatan-perbuatan yang munkar, dan juga penjagaan lisan dari ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita terus berjuang bersama-sama, saling doakan satu sama lain. PR dalam hidup kita yang teragung, garapan manusia yang termulia dalam hidupnya, yang pertama adalah membangun jiwa dan raga kita, seperti dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah, membangun jiwa, membangun raga. Yakni membangun jiwa adalah membangun semua isi-isi jiwa, yaitu keilmuan dalam jiwa, keyakinan yang sempurna, akhlak-akhlak yang mulia, dan niat-niat yang agung. Itu namanya membangun apa? Jiwa. Membangun raga adalah dengan membangun semua perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang mulia, yang manfaat, membangun pengabdian ya kepada Allah dengan raga kita, dengan ucapan kita, membangun warna-warni amal soleh, membangun warna-warni kalimat thayyibah dalam lisan kita, sehingga rindang ya, dengan berbagai kebaikan-kebaikan lahirnya dan batinnya. Itu PR kita yang pertama. PR kita yang kedua, terus bergeser pembangunan jiwa dan raganya keluarga kita, yaitu membangun keluarga keilmuan, membangun keluarga kenabian, ya kan?
Kalau keluarga keilmuan, keluarga kenabian itu subhanallah ya, itu rumah akan menjadi tempat asrar ilahiyah nabawiyah, anwar ilahiyah nabawiyah, akan menjadi tempat keberkahan, tempat rahmat, tempat inayah, tempat ijabah. Itulah tempat-tempatnya orang-orang soleh. Sehingga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau ketika berdoa kepada Allah memilih tempatnya di tempat ibadahnya Siti Maryam. Sehingga dalam Quran disebutkan hunalika da'a Zakaria. Hunalika, di tempat itulah, yakni tempat ibadahnya Siti Maryam. Padahal Nabi Zakaria itu Rasul, kan? Tempat banyak kan? Bagi Rasul berdoa di mana saja, itu kan? Harapan besar diijabah oleh Allah. Tentunya, pastinya diijabah oleh Allah. Nah, tapi Nabi Zakaria juga memberi pelajaran kepada umat, kan? Bagi siapapun hamba-hamba Allah, kan? Agar belajar ketika mau bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mendapat cinta Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah, ijabah dari Allah, dalam berdoa, dalam berzikir itu usahakan kita di tempat orang-orang soleh, di tempatnya orang-orang soleh. Tuh, karena tempat orang soleh itu penuh dengan keberkahan, asrar ilahiyah nabawiyah. Ya, subhanallah, penuh dengan cahaya, penuh dengan keridhaan, penuh dengan malaikat. Di tempat orang soleh itu seperti itu. Nah, sehingga Nabi Zakaria walaupun beliau seorang Rasul, kan, beliau bisa ibadah di masjid, bisa ibadah di mana saja. Apakah tidak ada masjid saat itu tempat ibadah khusus? Ada. Tapi ada satu tempat, Masya Allah, yang sering dipakai ibadah oleh Siti Maryam, Allah. Lalu Nabi Zakaria beribadah di sana, berzikir di sana, takarrub kepada Allah di sana, berdoa kepada Allah di sana, kan? Diijabah oleh Allah, diijabah. Ketika berdoa hunalika, berdoanya di mana? Di sana. Di sana di mana? Di tempat ibadahnya Siti Maryam. Padahal Siti Maryam Nabi bukan, Rasul bukan, kan? Ya, bayangkan siapa Siti Maryam? Waliyatullah, seorang wali perempuan, kan? Seorang solehah, seorang abidah, kan? Sampai-sampai seorang Rasul juga memberi contoh tabarruk, ngalap barokah dan tawassul, kan? Nah, Nabi Zakaria ini tawassul, hunalika da'a itu tawassul dan tabarruk. Kalau Nabi Zakaria tidak tawassul dan tidak tabarruk, Nabi Zakaria berdoa di mana saja, kan? Tapi Nabi Zakaria memilih berdoa di mana? Di tempat Siti Maryam agar doanya diijabah. Namanya apa? Tawassul. Nabi Zakaria beribadah di sana beralasan namanya tabarruk, ngambil barokah. Karena orang yang tingkat derajatnya lebih tinggi, kan? Ya, sah-sah saja mengambil keberkahan dan bertawassul dengan derajat yang lebih rendah, asal ini punya derajat di sisi Allah, kan? Walaupun logikanya menurut umum, kan, yang bawah bertawassul dengan yang pangkatnya lebih atas, gitu kan? Oh, itu mah sudah gak usah pakai dalil lagi, orang awam juga ngerti. Cuma nanti ada pertanyaan, mungkinkah orang yang lebih tinggi bisa bertawassul dan tabarruk dengan orang yang derajatnya lebih rendah? Tuh banyak contohnya. Tuh diantaranya adalah Nabi Zakaria, dan diantaranya Nabi Yakub, Nabi Yusuf,
Siapanya? Putranya. Nabi Yakub ayahnya, Nabi Yakub Rasul, Nabi Yusuf Rasul, kan? Tapi beliau putranya. Tapi malah Nabi Yakub disembuhkan dari butanya dengan gamisnya siapa? Nabi Yusuf. Gamis siapanya? Putranya. Subhanallah, ya. Itu sebagai contoh bagi kita. Nah, yang ketiga PR kita itu adalah membangun jiwa raga umat masyarakat. Semoga kita dikasih hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa membangun segala kebaikan yang Allah ridhai pada jiwa kita dan raga kita dan keluarga kita dan masyarakat semuanya. Bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan.